Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Memasuki bab pertama dari fikih argumen, yaitu berkenaan tentang bacaan atau ayat wudu. Sebagaimana di dalam Al-Quran termaktub, Bismillahirrahmanirrahim. Idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Nah, perbedaan dalam bacaan ini atau kata di dalam arjulakum nanti, yaitu perbedaan di dalam pemahaman-pemahaman yang ada di antara mazhab. Tapi Al-Fakir di sini akan menjelaskan sesuai dengan mazhab Ahlul Bait Syiah Imamiyah. Di ayat tertulis yaitu wa arjulakum dengan fathah pada lamnya. Ada juga yang membaca dengan wa arjulikum dengan kasroh pada lamnya. Dua perbedaan dalam bacaan disebabkan dengan rujukan dan pemahaman yang berbeda-beda. Ikhwan dan akhwat, perlu diketahui yaitu qiraat Al-Quran dengan dibaca kasroh wa arjulikum bukan masalah tahrif pada Al-Quran, yaitu merubah bacaan Quran, tidak ada hubungannya. Jadi kadang orang awam langsung memvonis tahrif atau perubahan pada Al-Quran. Tidak demikian, dikit-dikit tahrif, dikit-dikit ta'rif. Nah, pelajari terlebih dahulu sebelum memvonis sesuatu. Coba diperhatikan, bacaan Al-Quran ada banyak jenis atau gaya bacaan, sebagaimana yang dilantunkan pada qori-qori Al-Quran. Seperti misalkan bacaan Maliki Yaumiddin, itu ada yang membacanya Maliki Yaumiddin, tidak panjang pada mimnya. Ada juga yang membaca panjang pada mimnya, yaitu Maliki Yaumiddin. Nah, nanti ada sedikit gambaran cuplikan ya. Cara membaca ayat yang keempat surat Al-Fatihah, yang mana sering mendengar dengan membaca mim yang dipanjangkan, Maliki Yaumiddin. Namun ada juga yang membaca dengan memendekkan huruf mim, Maliki Yaumiddin. Apakah yang demikian diperbolehkan? Apakah yang demikian dibenarkan? Apakah ada tuntutan membaca dengan maliki maupun maliki sama-sama dibenarkan karena keduanya memiliki riwayat yang sampai beruntun atau sanad yang mutawatir kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihdinas siratal mustaqim, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Huruf shad pada bacaan sirat boleh dibaca sin pada kata sirat, jadi shad boleh dibaca sin, sirat. Qiraat atau bacaan Al-Quran itu terbagi menjadi dua macam. Ada yang disebut bacaan usul, ada yang disebut dengan bacaan farsi. Nah, qiraat usul ialah bacaan yang mengikuti kaidah kuliah atau kaidah umum yang ada. Sedangkan qiraat farsi adalah sebagian bacaan yang memiliki hukum-hukum tertentu. Qiraat farsi ini di buku tajwid Indonesia itu populer disebut dengan bacaan gharib. Gharib itu berarti asing atau berbeda pada umumnya atau di halayak yang ada, tapi bukan tidak dibaca, ada, hanya saja gharib, asing di buku tajwid Indonesia. Nah, kebanyakan bacaan gharib ini berhubungan dengan rasam atau
tanda dari Al-Quran. Kadang di huruf-huruf Al-Quran itu ada tanda huruf lagi dengan tulisan yang kecil. Nah, itu banyak di ayat-ayat tertentu. Misal salah satunya adalah bacaan gharib dari Imam Qunbul, yaitu pada kata sirat yang terdapat pada surat Al-Fatihah ayat 6, yaitu ihdinas sirat, shot, yaitu kata sirat secara umum dibaca dengan huruf shot, namun berbeda dengan bacaan yang dibaca oleh Imam Qunbul yang menggunakan huruf sin menjadi sirat. Nah, bacaan gharib atau Imam Hafsah berkaitan dengan huruf shot, yaitu Imam Hafs, yaitu berkaitan dengan huruf shot ya yang dibaca huruf sin. Imam Qunbul membaca shot itu dengan sin. Nah, yang kemudian oleh para ulama diberi tanda khusus dobat, yaitu berupa tanda sin kecil yang terletak di atas huruf shot tersebut. Bukan hanya pada ayat Al-Fatihah saja, yaitu ihdinas sirata. Ada juga misalkan di ayat laista alaihim bimusaitir, ihdinas sirata, ihdinas siratal mustaqim, am humul musaitirun, wazadakum fil khalq bastatan, fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun, wa yabsutu ilaihi turja'un. Nah, huruf-huruf yang ada di ayat tersebut itu banyak atau dikasih tanda dengan huruf sin di atasnya. Di huruf shad itu seperti misalkan amhumul musaitirun. Nah, shadnya itu dikasih tanda huruf sin, berarti boleh dibaca shad, boleh dibaca sin. Jadi pelajarilah terlebih dahulu sebelum berkomentar panjang lebar, yaitu tidak ada tahrif, yaitu semua perbedaan dalam bacaan saja dan tidak merubah arti sama sekali. Semua sealur itu semakna, searti. Memang kadang-kadang orang awam ini pandai berkomentar sebelum belajar, tapi tidak mau berpikir jernih terlebih dahulu. Kembali lagi ikhwan dan akhwat sekalian, lafaz pada surat Al-Ikhlas demikian juga, yaitu seperti kufuan ahad atau kufuan ahad. Ada juga yang membaca dengan kuf'an ahad. Itu ada 7 qiraat atau qiraah sab'ah. Nah, itu nanti ada penjelasannya juga di dalam video. Kufuan yang kita akan baca 7. Perhatikan pada kalimat yang ayat yang terakhir, walam yakullahu kufuwan ahad. Akan bacakan 7 jenis bacaan menurut Imam Qiraatus Sab'ah. Yang pertama, lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufuwan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufuwan. Itu ada 7 jenis cara baca. Video. Sekali lagi ya, ikhwan dan akhwat, yaitu di sini bukan masalah tahrif atau merubah Al-Qur'an. Semua itu adalah jenis-jenis bacaan-bacaan yang ada di Al-Qur'an. Sekali lagi, itu bukan tahrif Al-Qur'an. Masih banyak lagi contoh-contoh bacaan pada Al-Qur'an. Bisa dirujuk di dalam kitab atau pelajaran ilmu tajwid. Sekarang kembali kepada pembahasan ayat wudu.
Lalu bagaimana dengan bacaan pada kalimat dalam ayat wudu yaitu arjulakum yang di fathah pada lamnya. Lamnya itu di harakati fathah. Ada juga yang membacanya dengan arjulikum, kasroh lamnya pada lamnya. Nah, dalam masalah ini kaidah dalam bacaan ini dikembalikan pada ilmu nahu. Yang tadi masalah tadi adalah dikembalikan kepada masalah ilmu tajwid. Nah, sebab ini berkaitan dengan harokat di dalam huruf. Karena itu dikembalikan pada kaidah ilmu nahu. Dan ini juga bukan masalah tahrif sebagaimana tadi dalam masalah bacaan yang beraneka ragam ya, di dalam kaidah-kaidah qiraah yang dibaca oleh para qori-qori ya. Nah, selama dalam kaidah bacaan bahasa Arab tidak masalah. Nah, perhatikan lagi kembali ya. Ikhwan dan akhwat sekalian, lafaz wamsahu biruusikum, wamsahu biruusikum, kata bi ruusikum keduanya yaitu majar majrur, sebab ada huruf jar dengan ba, bi ruusi sikum. Sinnya itu kasroh disebabkan ada huruf ba. Kedudukan kalimat bi ruusikum pada posisi maf'ul bi jika huruf ba-nya itu dibuang. Imsahu ruusakum, maka kalau imsahu ruusakum maka ruusakumnya itu menjadi maf'ul bih, objek. Usaplah kepala kalian, usaplah kepala menjadi objek. Nah, kalau ada huruf jar biru'u sikum maka sinnya itu di kasroh. Nah, itu kaidah ilmu nahu. Ketika dia bertemu huruf jar maka akhir dari huruf tersebut biru'u si adalah akhir dari kata ru'us, maka apa? Dikasrohkan. Adalah kum adalah domir yang menunjukkan kalian. Di sini jangan berkomentar sembarangan. Ini bukan pembahasan mudah. Kadang ada sebagian orang yang sok tahu belum belajar ilmu nahu sorof langsung komentar. Nah, itu kan masalah harokat saja. Benar masalah harokat. Tapi jelas ada kaedahnya yaitu kaedah ilmu nahu. Dikembalikan kepada kaedah ilmu nahu. Tidak boleh langsung memponis atau mengatakan kok beda begini-begini, tidak bisa. Nah, di dalam mazhab Ahlul Bait Syiah Imamiyah menggunakan kaidah ilmu nahu. Perhatikan, sebab itu jika kita membaca nasab atau fathah pada kata arjulakum, maka dia atof mahalan. Atof itu kembali. Yang sudah belajar nahu pasti memahami. Atof mahalan. Maksud mahalan di sini kata arjulakum mengikuti kata wamsahu, jauh ke belakang. Faksilu wujuhakum wa aidiakum. Wamsahu biruusikum wa arjulakum. Nah, jika dibaca jar arjulikum maka atof atau lafadznya itu atofnya itu secara lafzon. Ini menurut ilmu nahu. Wamsahu biruusikum wa arjulikum. Atofnya kemana? Ke yang terdekat, mengikuti kaidah nahu pada umumnya atau kepada yang terdekat dari kalimat. Kaidah ilmu nahu demikian. Jadi apa? Wamsahu biruusikum wa arjulikum. Basuhlah kepala kalian dan apa? Maaf. Usaplah, bukan basuh. Wamsahu. Usaplah biruusikum kepala kalian wa arjulikum dan
kaki kalian. Arjulikum atof mengikuti biru'u sikum, bukan atof kepada yang terjauh. Nah, itu menurut dari mazhab ahlul bait Syiah Imamiyah. Perbedaan di sini antara dua kelompok yaitu saat peletakan kaedah ilmu nahu sehingga dibacanya berbeda dan penafsirannya juga berbeda. Sekali lagi, ini tidak ada kaitannya dengan tahrif atau merubah bacaan Al-Quran. Masalah kaedah sama seperti bacaan Al-Quran, yaitu qiraah yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa mazhab ahlul bait Syiah Imamiyah dalam wudu pada kepala dan kaki diusap tidak boleh dibasuh? Kalau dibasuh akan menyebabkan batal. Sebab kaidah ilmu nahu tadi dalam bab atof atau mengikuti pada kalimat yang terdekat, tidak yang terjauh. Jadi wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Jadi arjulikum mengikuti ru'us yang terdekat, bukan mengikuti yang terjauh, yaitu mengikuti wujuh dan aidiakum, tidak. Kenapa yaitu ikhwan dan akhwat sekalian, mungkin yang tidak pernah belajar bahasa Arab ya, atau ilmu nahu akan kaget alias tabu, makanya belajar dulu baru berkomentar ya. Nah, jadi intinya bahwa mazhab ahlul bait Syiah Imamiyah pada kepala dan kaki itu hukumnya wajib untuk diusap dalam berwudu, bukan dibasuh. Kalau dibasuh akan menyebabkan batal. Masing-masing mazhab mempunyai kaedah tertentu dan itu harus dihormati. Di sini saya tidak mengomentari pada mazhab-mazhab lain, tidak. Masing-masing mazhab dengan kaedah-kaedahnya masing-masing. Mari kita saling menghormati pendapat seluruh mazhab yang ada ya. Masing-masing dengan keyakinannya yang menghantarkan pada keselamatan dan surga. Posisi saya di sini hanya menjelaskan masalah usapan kepala dan kaki saat berwudu dalam mazhab ahlul bait Syiah Imamiyah, tidak lebih, yaitu dengan pendekatan dalil yang ada, yang sebagaimana tadi sudah Al-Fakir jelaskan. Kurang lebihnya ini saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.